membentuk dan tindakan akan menentukan masa depan. Jika seseorang setiap hari memikirkan peluang, Bapak Ibu, maka peluang akan lebih mudah terlihat. Jika seorang setiap hari memikirkan kemajuan, maka pikirannya akan terus mencari cara untuk maju. Karena pada akhirnya manusia cenderung menemukan apa yang terus-menerus ia cari. Dalam membangun bisnis dan tim, seringkali kita terlalu fokus pada keterampilan. Padahal Bapak Ibu, keterampilan bisa diajarkan. Yang lebih sulit diajarkan adalah hasrat. Carilah orang-orang yang pikirannya hidup, Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki semangat untuk berkembang. Orang-orang yang matanya berbinar ketika berbicara tentang masa depan. Sebab kemampuan tanpa kemauan akan cepat berhenti. Tetapi kemauan yang besar seringkali mampu melahirkan kemampuan yang luar biasa. Keinginan yang kuat akan melahirkan keteguhan. Keteguhan akan melahirkan ketahanan. Dan ketahanan akan membantu seseorang melewati berbagai rintangan yang menghadang. Tidak ada tujuan besar yang dicapai tanpa tantangan. Namun, ketika seseorang memiliki alasan yang kuat untuk berhasil, ia akan menemukan cara untuk bertahan. Sebaliknya, ketika alasannya lemah, hambatan kecil saja sudah cukup untuk membuatnya menyerah. Banyak orang gagal bukan karena kekurangan peluang, tetapi karena kehilangan keinginan untuk memperjuangkannya. Sebab, ketika hasrat masih menyala, selalu ada jalan untuk melangkah lebih jauh. The owner mindset. Think bigger, lead better, grow richer. Oke, Bapak Ibu, ini kemarin kita belajar di episode kedua tentang episode ketiga tentang ini. Tapi sebelumnya Mbak Afa belum doa ya. Izin untuk Mbak Afa pimpin doa terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh dong dibantu diaminkan G. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang kami sendiri cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain ya Allah. Jadikanlah ketiga tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya sesuai dengan para sahabat Rasul. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang tanpa tuntutan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Oke, baik. Bapak Ibu, selamat datang di The Owner Mindset episode 4. Di mana seorang owner belajar karena yang terpenting adalah bagaimana kulaan energi ya Bapak Ibu untuk menghadapi segala peristiwa selama seminggu ke depan. Bersama saya Mbak Afa dan tadi ada Mas Yuliza Fahmi dan nanti akan ada Ustadz Farid terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah membacakan reviewnya ya Bapak Ibu ya. Monggo boleh dicatat setiap ada ilmu ataupun insight agar apa? Agar bisa recalling kembali kulaan energi Bapak Ibu. Senin itu waktunya kulaan energi. Jadi yang kulaan itu bukan hanya bisnis, tapi energi kita juga harus kulaan. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan mentransfer energi. Bapak Ibu semuanya bangun, siap belajar karena setelah ini kita akan masuk ke materi. Sudah hadir juga guru kita kepada Ustadz Farid Terwidodo. Selamat pagi dan selamat datang. Apakah sudah bisa bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Masya pagi Allah. Ustadz. Pagi, pagi, pagi. Ya, hari Senin itu hari semangat Bapak Ibu ya. Kenapa itu? Kan udah istirahat, pit stop ya. Hari Ahad itu pit stop. Kadang ada yang hari Sabtu pit stop. Pit stop itu berhenti sejenak gitu ya. Kemudian memulihkan lagi gitu. Kalau di sepak bola itu ada yang namanya apa apa namanya? Sekarang ada istilah ya. Jadi water break ya apa itu. Jadi berhenti sejenak kemudian
mengisi energi kembali itu untuk menciptakan prestasi-prestasi selanjutnya. Mari Bapak, kita lanjutkan materi kita. Siap Ustadz. Baik Bapak Ibu, izin yang mungkin baru bergabung silakan diikuti saja nggih Bapak Ibu. Kemarin kita sudah sampai ini baru bab pertama, tapi baru bab pertama. Kemarin kita belajar sebentar terkait ini. Oke, lanjut lanjut ya Ustadz. Lanjut silakan. Oke, Kesempatan siap. datang dengan tersamar. Baik, Bapak Ibu, Ayo Mas Fahmi, monggo Pak. yang Semua kenapa dibangunkan, Ustadz? semua dibangunkan. Oke, siap Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya bangun ge, semuanya tune in. Kita kulaan energi hari ini. Untuk itu izin Mbak Afa mulai pembelajaran kita. Kesempatan datang dengan tersamar. Setelah akhirnya datang, kesempatan itu tampil dalam bentuk yang berbeda dan dari arah yang berbeda daripada yang diduga oleh Barnes. Ini merupakan salah satu trik dari kesempatan. Oke, wait. Selanjutnya, next. Kesempatan mempunyai Kesempatan mempunyai kebiasaan yang licik menyelinap lewat pintu belakang dan kerap kali datang menyamar dalam bentuk kemalangan atau kekalahan sementara. Barangkali itulah sebabnya begitu banyak orang yang gagal mengenalinya. Edison baru saja menyempurnakan sebuah alat kantor baru yang pada masa itu dikenal dengan nama mesin dikte Edison. Para wiraniaganya tidak antusias terhadap mesin itu. Mereka tidak percaya bahwa mesin itu bisa dijual dengan mudah. Barnes tahu dia bisa menjual mesin dikte Edison. Dia menyatakan ini kepada Edison dan seketika itu ia mendapatkan kesempatan. Dia berhasil menjual mesin itu, bahkan dia bisa menjualnya dengan begitu berhasil. Sampai-sampai Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkannya ke seluruh Amerika. Dari persekutuan bisnis ini, Barnes membuat dirinya kaya. Tetapi dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia membuktikan bahwa orang benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya. Berapa banyak uang yang pada mulanya diinginkan oleh Barnes, saya sama sekali tidak tahu. Mungkin dia memikirkan uang 2 atau 3 juta dolar. Tapi jumlah itu, berapapun banyaknya, menjadi tidak penting kalau dibandingkan dengan aset lebih besar yang diperoleh dalam bentuk pengetahuan. Yang pasti yang pasti bahwa impuls pemikiran yang abstrak bisa diubah menjadi imbalan materi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diketahui. Next. Nah, Barnes secara harfiah memikirkan dirinya menjadi mitra bisnis Edison yang agung. Dia memikirkan dirinya memperoleh kekayaan. Dia tidak memiliki apapun untuk memulainya, kecuali kemampuan untuk mengetahui apa yang diinginkannya dan tekad untuk mempertahankan keinginan tersebut sampai dia bisa menjadikannya kenyataan. 3 langkah dari tambang emas. Oke, Mbak Ava, sampai di situ dulu, Mbak Ava. Ya, Ustadz. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini luar biasa Bapak Ibu, energi pagi, energi semangat ya, energi semangat kita ini harus kita charging ya, harus kita charge gitu. Kenapa? Karena keyakinan itu Bapak Ibu kadang naik tinggi gitu ya. Kadang itu degradasi ya. Maka ini forum pagi ini penting banget ya untuk para owner gitu agar kita ini endurance, punya daya tahan ya untuk terus bergerak ke depan meraih cita-cita, meraih goals, meraih impian yang sudah kita tetapkan. Terima kasih Mbak Ava, Mas Fahmi yang sudah mengantarkan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di tema kesempatan datang dengan tersamar. Jadi Bapak Ibu, ini kisah Barnes ini luar biasa ya. Dia itu punya background ya, punya background itu serba terbatas. Satu, orang kampung ya, yang pendidikannya kurang. Dua, bukan dari latar belakang keluarga yang mapan ya.
kemudian juga bukan tidak memiliki relationship yang tinggi gitu ya. Jaringannya juga jaringan ala kampung gitu. Kemudian dia juga tidak punya fasilitas gitu ya. Sebagaimana anak-anak pada umumnya gitu. Tapi gitu, Barnes ini kehebatannya memiliki kemauan ya, memiliki keinginan, memiliki hasrat, memiliki ambisi. Nah, ayo catat besar-besar Bapak Ibu. Jadi kadang orang itu ya, orang itu kadang beralasan begini, saya kan tidak berpendidikan tinggi. Ya, saya kan oleh orang tua saya tidak kuliah gitu kan. Yang kedua, saya kan tidak punya fasilitas seperti yang lain. Orang lain kan punya motor, mungkin orang lain punya punya sepatu yang bagus, punya baju yang bagus. Mungkin orang lain punya fasilitas, kan orang tuanya memfasilitasi. Saya kan tidak punya apa-apa. Ya, nah, ternyata Bapak Ibu, semua apa yang dipunya, kalau kehilangan satu, yang namanya kemauan, keinginan gitu, ya, semua itu nggak jadi apa-apa. Banyak ya, saya menemukan orang gitu ya, punya pendidikan tinggi, doktoral ya, punya jaringan level atas gitu ya. Kemudian punya fasilitas, rumahnya gede, kendaraannya bagus ya. Tapi nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kenapa itu? Karena bara apinya sudah padam. Tidak punya lagi kemauan, tidak punya lagi keinginan gitu ya. Dia putus, ya. Asanya itu putus, nggak punya harapan itu. Ini sindrom ini banyak ya menjangkiti di kalangan profesor, di kalangan orang-orang yang kaya gitu ya. Kapan? Ketika dia putus asa. Ya. Apalagi kalau ada kata-kata yang bahaya namanya pensiun, ya, pensiunan gitu ya, pensiun gitu ya. Pensiun, kata-kata pensiun itu sangat membahayakan itu. Kenapa itu? Kenapa rata-rata orang ketika kena sindrom pensiun itu langsung menurunkan ya daya juangnya, daya prestasinya, daya impiannya gitu. Kenapa? Karena aku sudah pensiun, terus mau ngapain? Masya Allah, itu bahaya sekali ya. Maka jagain Bapak Ibu, jangan sampai penyakit ya. Ini virus ganas ya. Namanya mematikan keinginan, mematikan kemauan. Wahai para ibu, wahai para bapak, ya. Kalau anak-anak kita, ingat ini yang keluarga muda ini. Saya pesankan kepada keluarga muda ini. Di sini keluarga muda masih banyak nih ya, keluarga muda ketika melihat putra putrinya ya umur 3 tahun ya umur bawah 5 tahun ya balita itu kan selalu banyak bertanya ngomong aja banyak bertanya banyak banyak tingkah banyak explore gitu Bapak Ibu itu hati-hati jangan dimatikan gitu ya jangan dilarang 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 selama tidak membahayakan dirinya, selama yang dilakukan itu tidak melanggar norma yang melanggar dosa gitu ya, selama itu tidak etika gitu, biarkan aja gitu. Ini kenapa? Karena stimulus kemauannya itu sedang bertumbuh. Ya kemauan, keinginan, hasrat untuk belajar, untuk tahu, untuk segalanya itu baru bertumbuh Bapak Ibu ya. Ini kalau nggak Bapak Ibu nggak belajar bagaimana menumbuhkan anak-anak balita ya bahwa anak-anak yang di bawah umur 5 tahun kalau di semua dilarang dimarahi ya sampai ibu bapak ibunya stres gitu ya itu sesungguhnya difasilitasi dan diarahkan itu. Kenapa? Itu bibit yang menjadikan dia di masa depan akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat ya. Kenapa? Karena kemauannya itu tinggi, hasratnya itu tinggi itu. Nah, yang paling mahal dalam hidup kita ini kalau kita itu kehilangan kemauan, kehilangan asa, ya, kehilangan keinginan. Maka
Yang luar biasa yang harus selalu dijaga Bapak Ibu adalah hasrat, kemauan, keinginan. Apa? Untuk mencapai cita-citanya. Surga Firdaus, surga Firdaus, surga Firdaus. Itulah bahkan Rasulullah itu berdoalah untuk minta surga Firdaus ya. Mintalah kepada Allah untuk bisa menjadi penghuni surga Firdaus. Ini keinginan, ini hasrat, ini cita-cita, ini mimpi gitu. Karena tanpa itu kita nggak tahu, ya tidak punya energi itu untuk berjuang, tidak ada energi itu untuk mengupayakan itu. Maka Barnes ini kekuatannya adalah dia punya keinginan. Apa keinginannya? Berpartner dengan Thomas Edison, gitu ya. Ini saya Bapak Ibu, saya mengalami gitu ya, peristiwanya Barnes itu saya mengalami ya. Jadi saya itu umur berapa itu ya, setelah bangkrut berkali-kali itu, saya itu masih punya mimpi ya. Jadi yang mempertahankan mempertahankan dari kebangkrutan kemudian bisa bangkit itu karena kita punya mimpi, punya visi, punya kemauan, punya keinginan, punya hasrat ya untuk selalu meraih prestasi yang terbaik dalam hidup kita. Itu poin penting yang harus selalu Bapak Ibu catat kuat-kuat dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian itu ketika orang itu memiliki hasrat kemauan, maka muncul namanya kesempatan. Jadi kesempatan itu datang gitu ya, selalu akan datang dan bertubi-tubi datang kepada kita, yaitu karena dia lahir dari hasrat, dari keinginan, dari cita-cita. Tiba-tiba nanti ada kesempatan gitu. Ada kesempatan. Nah, kesempatan itu Bapak Ibu datangnya itu tersamar yang pertama, yang kedua itu dia hanya lewat ya. Kesempatan itu lewat aja, seret gitu. Pertanyaannya, apakah mental Bapak Ibu, apakah jiwa Bapak Ibu, hasrat Bapak Ibu tadi cermat ya, menangkap kesempatan itu, ya, kemudian kesempatan itu menjadi sebuah kekayaan. Banyak orang itu nggak siap ketika kesempatan itu datang. Maka kesempatan hanya dan hanya bisa menjadi sesuatu yang berharga ketika kita siap untuk menangkap kesempatan itu, mengambil kesempatan itu. Karena kesempatan selalu tidak pernah datang yang kedua. Dia datang satu satu lewatan gitu ya. Satu hanya lewat sebentar gitu ya. Kemudian hilang kalau tidak diambil. Nah, Barnes ini mengambil kesempatan gitu ya. Apa gitu? Diminta oleh Thomas Edison untuk menjual mesin dikte Edison. Wah ini apa? Karena semangatnya ada, karena ambisinya ada, eh, mesin ini dan dia ternyata bisa menjual ya seluruh Amerika. Ya. Ini luar biasa. Itu membuktikan bahwa dari sebuah energi, ya ambisi, cita-cita tadi, kemudian muncul kesempatan, kemudian diambil kesempatan itu dan dia menjadi kaya raya. Jadi orang kaya raya itu bukan karena dia punya fasilitas, dia itu pintar sekali mengambil kesempatan yang hanya lewat sekali. Karena apa? Dia punya ambisi, dia punya cita-cita, dia punya bara api ya untuk mewujudkan impiannya. Nah, kemudian ini yang menarik ya catatan di sini itu impuls pemikiran yang abstrak bisa diubah menjadi imbalan materi dengan menerapkan beberapa prinsip berikut. Jadi dari sebuah ide saja, gitu, ide, gitu, saya pengen begini, gitu. Kalau ide itu di dalamnya ada tekad yang membara, gitu ya, ada ambisi yang membara itu, maka ide yang sederhana tadi, ya kesempatan yang sederhana tadi itu menjelma menjadi kekayaan yang luar biasa. Ini luar biasa ya. Barnes secara harfiah memikirkan dirinya menjadi mitra bisnis Edison yang agung. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Karena mimpinya itu, si Barnes itu gimana caranya saya ini yang sebelumnya dianggap gelandangan, yang orang yang nggak punya sesuatu itu, dia punya mimpi bisa berpartner dengan Thomas Edison. Dan hari ini
apa yang menjadi mimpinya itu terjadi. Kesempatan itu datang dan Barnes ambil itu dan menjadikan Barnes kaya raya. Dia memikirkan dirinya memperoleh kekayaan. Dia tidak memiliki apapun untuk memulainya kecuali kemampuan untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Jadi kita ini kadang bingung Bapak Ibu ya, nggak jelas gitu. Kenapa? Karena kita nggak jelas juga keinginannya apa gitu. Kita bingung gitu. Sehingga apa? Keputusan-keputusannya menunjukkan kebingungannya gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu sesungguhnya apa yang dia inginkan itu gitu. Maka Bapak Ibu duduk sebentar, ya, rumuskan dulu apa yang diinginkan dalam hidup ini. Bapak itu pengen apa? Bapak Ibu itu pengen apa? Kemauannya apa? Ambisinya apa? Goalsnya apa? Mimpinya itu apa dalam hidup ini? Dan pada saat Bapak Ibu telah mengkristalisasi ya keinginannya, kemauannya, hasratnya itu gitu, maka keajaiban itu akan datang. Apa? Adanya kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita, kemudian ketika kita punya ambisi, kita akan ambil kesempatan itu dan kesempatan yang diambil akan menjadikan sebuah kekayaan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan tekad untuk mempertahankan keinginannya tersebut sampai dia bisa menjadikannya kenyataan. Demikian Mbak Alfa, ini luar biasa ya. eh, satu satu subbab saja kita bisa memberikan energi ya, agar kita ini hidup ya di hari Senin ini kita ini memiliki energi yang berlimpah ya. Satu-satunya alasan hari ini kita berkarya, berprestasi karena kita telah menentukan visi kita, telah menentukan mimpi kita. Hari ini adalah episode untuk mengejar mimpi itu ya, kesempatan-kesempatan emas yang datang kepada kita yang mengarah kepada terwujudnya mimpi kita ya, kita lakukan hari ini. Energi kita adalah energi untuk mewujudkan sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Demikian Mbak Alfa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kesempatan hari Senin berikutnya kita akan bicara yang lebih dahsyat lagi, 3 langkah dari tambang emas. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pagi hari ini. Semoga bisa menambah energi ya, bisa menambah semangat gitu. Bangun paginya itu berenergi ya, punya punya gairah gitu dalam hidup ini. Karena di luar sana matahari sudah cerah, sudah bersinar luar biasa, segar bugar gitu ya. Kita akan berkarya, berprestasi terbaik kita hari ini. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farid, luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu. eh Baru benar-benar berapa kalimat ya, tapi benar-benar kita bisa mengambil energi, mengambil pelajaran untuk pagi hari ini Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ini sudah Mbak Afa catat ya beberapa notes, nanti monggo yang sekiranya mau catatannya untuk simpenan, untuk afirmasi setiap pagi, silahkan boleh banget untuk menghubungi Mbak Afa. Baik, Ustadz mungkin ada tambahan. Kita ada program Mikiro Bosku di Jakarta. Jabodetabek, Jabodetabek. Bagi Bapak Ibu yang pengen jumpa darat gitu ya, kita sharing, kita apa namanya mengkapitalisasi energi hidup kita gitu ya, agar melesat pertumbuhan kita itu ada satu forum yang luar biasa. Forum ini akan ada di se-Indonesia insya Allah. Bulan ini ada insya Allah ada di Jabodetabek ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor itu kita akan jumpa darat ya, jumpa darat dalam forum yang dahsyat sekali namanya Mikiro Bosku. Siap, Silakan Mbak Ustadz. Ava. Oke, baik Bapak Ibu, izin informasi bahwasannya insya Allah akhir Juni ini nanti monggo boleh tanya-tanya dulu ke Mbak Ava. Kita akan jumpa darat di Jakarta. Insya Allah akan kulaan energi lagi Bapak Ibu secara offline dan silakan banyak bertukar insight, bertukar pikiran terkait tentang apa yang sedang dipermasalahkan dalam kehidupan ini karena terkadang Bapak Ibu kita nih ini ya apa terkadang kita sebagai owner selalu
tinggi egonya gitu. Bu ngerasa, wah ini gara-gara tim kita, ini gara-gara ini kita admin kita dan lain-lain. Padahal kita lupa semua bisnis itu, pertumbuhan bisnis itu tidak akan pernah melebihi pertumbuhan ownernya. Maka terkadang memang yang perlu belajar owner ya Bapak Ibu. Dan belajar itu ya tidak melulu tentang teknis ya Bapak Ibu ya. Kadang permasalahan-permasalahan ini seperti permasalahan non teknis ini yang kadang tidak terlihat, yang sebenarnya mengganggu perjalanan bisnis kita. Nah, untuk itu eh, akhir Juni kita akan mengupas tuntas terkait masalah non teknis yang tidak banyak diajarkan dimanapun Bapak Ibu. Nah, monggo yang longgar teman-teman area Jabodetabek silakan merapat untuk info selanjutnya. Boleh nanti calling-calling Mbak Ava. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa happy sekali ya hari ini. Semoga ada kebaikan yang bisa didapat, semoga ada keberkahan, ada jariah ilmu untuk kita semua di forum pagi yang luar biasa kali ini. Yang belum masuk grupnya, silakan masuk grupnya karena banyak sekali sharing-sharing terkait tentang bisnis, bagaimana seorang owner itu menjadi owner yang utuh, bagaimana seorang owner bisa mengendalikan semuanya, timnya lancar, bisnisnya juga lancar. Monggo, boleh banget untuk bisa ikut gabung belajar di grupnya. Terima kasih Bapak Ibuku semuanya, mohon terus dibersamai. Jangan lupa masukkan ke dalam agenda setiap setiap hari Senin pukul 06.06 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya kulaan energi. Pak, misal ditanya istrinya, Pak, kok yang ngopo toh Pak? Gitu ya. Bu, ini setiap hari Senin kulaan energi sama Mbak Ava gitu ya Bapak Ibu ya. Sama Ustadz Farid sama Mas Fahmi di Donor Mindset Forum. Oke, baik. Mungkin itu dulu Bapak Ibu karena sudah jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Izin untuk Mbak Ava selesaikan. Monggo untuk bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Boleh yel-yel Bapak Ibu, semuanya boleh open mic-nya. Yang bisa open cam boleh open cam-nya. 3 2 1. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kemudian satu yang baca Makasih Bapak, makasih Upa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Bukan karena kurang usaha, tetapi setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya belum benar-benar bertumbuh. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena cara berpikir mereka belum